Samsat dari kelas A Biologi Nondik akan menjelaskan materi tentang analisis daya dukung pangan dan gizi yang berada di Kota Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang analisis data kependudukan. Berdasarkan data atau tabel yang telah diketahui bahwa Gorontalo memiliki jumlah penduduk 180.964 jiwa pada tahun 2010. Dan untuk tahun 2019, Kota Gorontalo memiliki jumlah penduduk sebanyak 219.399 jiwa. Untuk jumlah total atau keseluruhan untuk Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 adalah 1.044.814 jiwa, dan pada tahun 2019 adalah 1.202.600. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Melia. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang analisis data pertanian. Luas panen di Kota Gorontalo tahun 2018 adalah 1.838,45 dan tahun 2019 luas panen Kota Gorontalo adalah 1.904,7, sedangkan untuk produktivitas padi di Kota Gorontalo adalah 43,34 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 adalah 53,14. Jadi dari sini dapat kita ketahui juga bahwa total keseluruhan dari luas panen Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 adalah 56.631,64, sedangkan pada tahun 2019 adalah 49.009,95. Sementara untuk produktivitas padi di Kota Gorontalo pada tahun 2018 55,37, sedangkan pada tahun 2019 adalah 53,14. Dari tabel di atas, tabel produksi padi di Kota Gorontalo Jadi Kota Gorontalo memiliki padi yang tidak terlalu besar, yaitu hanya 10.129,96. Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memproduksi jagung sebanyak 170.000 dan produksi kedelai di Kota Gorontalo tidak diproduksi sama sekali. Tetapi untuk produksi jagung terbesar di Provinsi Gorontalo terdapat pada Kabupaten Pohuwato sebanyak 309.088 dan produksi kedelai paling banyak juga terdapat di Kabupaten Pohuwato dengan jumlah produksi sebanyak 1.780.000. Kemudian saya akan menjelaskan poin ketiga tentang analisis data peternakan. Jadi dapat diuraikan bahwa populasi ternak yang ada di Kota Gorontalo terbagi atas beberapa jenis ternak, yaitu sapi perah, sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, dan juga babi. Kemudian populasi unggas juga dibagi atas beberapa jenis, yaitu ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan juga itik. Populasi ternak di Kota Gorontalo berbeda-beda setiap tahunnya. Ada beberapa jenis ternak yang mengalami penurunan, yaitu kuda pada tahun 2018 dengan jumlah populasi 835 ekor, menurun pada tahun 2019 menjadi 791 ekor. Ada pula yang mengalami kenaikan, yaitu sapi potong pada tahun 2018 dengan jumlah populasi 3.365 ekor, bertambah pada tahun 2019 menjadi 3.650 ekor. Populasi kambing pada tahun 2018 berjumlah 12.942 ekor, pada tahun 2019 bertambah menjadi 12.986 ekor. Populasi ayam kampung pada tahun 2018 berjumlah 116.801 ekor, pada tahun 2019 bertambah menjadi 127.631 ekor. Sekian dari saya. Kemudian materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Pemateri ketiga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Idris dari kelompok 4 kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan data pengeluaran yang ada di Kota Gorontalo. Nah, data tersebut kami ambil dari Badan Pusat Statistik yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, di mana dari data pengeluaran tersebut bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang ada di Kota Gorontalo itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok pengeluaran untuk makanan dan kelompok pengeluaran bukan makanan. Pada data pengeluaran untuk makanan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan data pengeluaran bukan untuk makanan. Nah, dari data-data yang telah dikumpulkan, baik itu data kependudukan, data pertanian, data perikanan, dan data pengeluaran, terdapat daya dukung pangan dan gizi, di mana
Daya dukung tersebut menunjukkan besarnya kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu kehidupan yang dinyatakan dalam jumlah persatuan jumlah lahan. Nah, dari daya dukung tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, daya dukung absolut, yaitu jumlah maksimum individu yang dapat didukung oleh sumber daya lingkungan. Kemudian daya dukung dengan jumlah individu yang berada dalam keadaan kepadatan keamanan, di mana kepadatan keamanan ini lebih rendah daripada kepadatan substan. Yang ketiga yaitu daya dukung dengan jumlah individu yang berada dalam keadaan yang disebut kepadatan optimum. Nah, pada kepadatan optimum ini individu-individu dalam populasi akan mendapatkan segala keperluan hidupnya dengan cukup. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.